Jadi menurut kalian semua kenapa sih ada banjir di Semapa ini terjadi setiap tahun? Menurut saya setelah melakukan survei di beberapa lokasi, momok utamanya itu ada sampah yang berserakan di mana-mana tiap sudut di tempat lokasi yang kita datangi itu benar-benar merupakan sampah yang tidak bisa terurai. Jadi menurut saya itulah salah satu alasan dari banjir yang sering terjadi di Semapa. Apakah ada lagi yang tahu gitu apalagi dari saya? Jadi menurut saya tingkat ketinggian di keluar masuknya air menuju sungai lebih tinggi daripada dia Semempat. Jadi air itu bila masuk, air di Semempat itu bisa keluar ke arah sungai. Dikarenakan banyaknya sampah itu yang menyebabkan sumbatnya saluran menuju ke sungai masuk. Jadi kayak di penampung gitu ya? Penampung di Semempat ini tempat penampungan air. Jadi itu saya percaya. Setelah itu kayak di bawah rumah-rumah itu banyak kayak fondasi atau penopang rumah yang membuat terhambatnya aliran air yang keluar. Setelah itu kayak menghambat sampah-sampah jika dapat kiriman, terus sampah-sampah warga juga yang di bawah. Udah, apa ada lagi? Kalau menurut saya kenapa ini kurang penghijauan karena dia banyak banyak semua. Jadi saat hujan itu penyerapan airnya sedikit kurang, terus sampah-sampah juga jadinya sampah-sampah tuh ke Semapa semua, jadi berkumpul di Semapa. Kurang daya resapnya. Ada Kurang menyerap. apa ada lagi? Kalau aku, kalau saya, menurut saya mau nambahin penyelana. Soalnya yang jalan di jalan raya itu lebih tinggi daripada jalan menuju masuknya Semapa dan sekitar warga. Dan juga yang ini parit ini kurangnya pengurukan yang dalam. Soalnya ini sudah menumpuk banget kan. Ada materinya ya. Jadi agak dangkal, mungkin ini termasuk penyebab banjirnya. Oke. Kalau begitu ada lagi? Sebelah ini tuh banyak rumah warga itu tuh yang rendah dari makanya, terus itu juga lingkungannya rapat, jadi itu yang menyebabkan salah satu air sampah saat itu sering tersangkut di daerah situ. Lalu jalan keluarnya air itu seperti dibilang tadi hanya ada satu titik, yaitu di depan masjid yang sering tadi. Terus banyak kemarin yang terkumpulkan ternyata tempat sampahnya itu enggak berfungsi terlalu baik karena banyak yang buang sampah, tapi ternyata sampahnya di luar masuk ke dalam anak sungai gitu. Pas hujan banjir. Terus dinding anak sungai itu banyak yang sudah rusak. Jadi tanah sama tanaman tuh pada jatuhan kan, longsor. Terus tuh tumbuhan-tumbuhan di sini ternyata bukan tumbuhan yang memang tumbuh dari tanah, tapi tumbuhan yang dibuang dari, misalnya kita lagi bersih-bersih dan ternyata tumbuhannya dibuang di situ, bukan dalam bak sampahnya. Itu juga yang membuat bisa melalui saluran airnya. Oke. Nah, Ada lagi. Jadi saya ingin menambahkan pendapat tadi yang di sekitar Paris ini betul tahun kurang pengurukan, dan di sini saya lihat banyak sisa-sisa material seperti batu, kayu-kayu bekas pembangunan. Jadi itu saja yang menyebabkan kurang lancarnya keluar air ke sungai. Padahal di sebelah sana tuh ada tempat penyaringan. Iya, cuman Ternyata Tidak berguna. enggak berfungsi. terus kalau misalkan banjir begini, menurut kalian tuh apa aja sih ya dampak dari masyarakat kita atau kita sebagai pelajar di sini? Menurut saya dampak buat warga di sini ya sulitnya beraktivitas seperti bekerja, banyak orang yang barang-barangnya rusak seperti kasur, lemari karena banjir dan kulkas. Menurut saya itu aja. kalau menurut saya dampaknya itu banyak sih, buat siswa, buat guru, buat semua warga di sini. Kalau buat siswa itu pasti mereka nggak masuk sekolah kan, nah itu pasti ketinggalan pelajaran dan itu sangat merugikan banget buat kedepannya ya, buat siswa untuk kedepannya. Guru juga, mereka harus tetap Masuk masuk sekolah dengan banjir tersebut, itu sangat menyusahkan banget. Terus buat warga mungkin banyak yang
sulit untuk keluar beraktivitas, jualannya juga susah, terus ekonominya jadi berkurang gara-gara banjir tersebut. Selain itu kayak banyak fasilitas-fasilitas seperti fasilitas sekolah, kursi, bangku dan lain-lain itu rusak, dan fasilitas di rumah warga juga banyak yang terendam. Sama ini sih perekonomian warga sekitar yang terdampak kayak misalnya jualan es dan sebelah ini Pak harus terpaksa tutup kan. Nah, kalau itu dampaknya gimana sih biar kita tuh nggak banjir lagi tuh, apakah ada solusi yang bisa efektif untuk menghilangkan banjir di Sumatera ini? Menurut saya kayak bagian paret di sini tuh mungkin dikerok, jadi luas buat air bisa menampung. Terus di bagian sana edukasi buat warga jangan membuang sampah sembarangan, seperti sampah rumah tangga mereka dibuang di jendela jadi masuk ke bawah rumah mereka. Terus apa ya, membuat parit di depan warga itu jangan ditutup dengan jembatan mereka, tapi dibuat dilebarin gitu. Ada buku nggak Pak? Ada lagi. Ya, ini buat pembangunan tukang sekolah ini, jika selesai membangun, saya harap jangan membuang material ke sungai ini, jadi ibaratnya supaya lancar lah. Itu aja. Cuma juga ini ya peningkatan daya serap di sekolah kita biar bisa nampung air lebih banyak lagi dan tidak disemen semua gitu nah. Ya, sama lokasi kelas-kelas yang ditinggikan kan. Ya. Sebenarnya hanya bagian sananya saja yang tidak terkena banjir, namun bagian depannya sini tetap banjir. Kalau menurut saya juga solusinya, jika ada pembangunan seperti ini, saya harap jangan ditinggikan menggunakan semen. Ya, maksud saya jangan ditimbun mati gitu loh. Ya, berilah sholat. Atau dibikin panggung aja kayak lamin, supaya dia tuh aliran airnya tuh lancar gitu. Terus kalau misal sekolah ini rimbun dengan tanaman-tanaman, mungkin kayak bisa dipangkas sedikit-sedikit, Aja, ya. bukan langsung kayak gini. Dibakar. Ini pohon besar, jadi dipotong habis. Harusnya daya serapnya tinggi, jadi hilang. Ya juga yang pasti sampahnya sih. Sampah. Nomor utamanya itu Sampah sampah. utama itu sampah yang sulit terurai apalagi. Nah, jadinya edukasi dari para siswa dan masyarakat sekitar buat Jagalah kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan data-data dan fakta yang sudah ada di lapangan. Nanti kita diskusi bareng lagi untuk menangani selanjutnya gimana sih banjir di Sumatera ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.